Oke, masih bersama saya. Bapak akan mengajar kelas 9 sekarang, yaitu teks percobaan. Makanya di sini ada gambar teman-teman kalian yang sedang praktek, ya, praktikum. Ini anak-anak kelas 9 sekarang di Santo Mikael. Nah, oke, kita buka buku paketnya ya. Nah, kita kembali ke pelajaran minggu lalu. Minggu lalu kan kita membuat teks, tapi yang mudah ya, ada di halaman 21 ya. Nah, ini coba saya review kembali materinya. Kita kemarin belajar bahwa membuat teks percobaan itu berawal dari pernyataan umum ke pernyataan khusus. Contohnya kelelawar ini. Saya mereview lagi supaya kalian tidak lupa. Ini pernyataan umumnya. Kelelawar adalah mamalia dan segala macam, lalu dijelaskan ke dalam pernyataan khusus-khususnya. Ya, ini. Nah, jadi kalau disusun dalam sebuah paragraf, ini akan menjadi paragraf yang utuh. Ada pernyataan umum bahwa kelelawar adalah hewan mamalia dan segala macam, lalu penjelasannya, penampilannya, kebiasaan makan, kapasitas jelajahnya, lalu dia berkembang biak seperti apa. Nah, seperti itu ya. Ini contohnya ya, kelelawar. Ini ada berbagai macam sih ya. Nah, sekarang kita akan mencoba, yaitu membuat laporan percobaan. Ini masih belum tugas, cuman Bapak menjelaskan saja, yaitu kalau kemarin dengan cara langsung, pertanyaan umum, pertanyaan khusus begitu. Sekarang ini yang secara sistematis ya, ada beberapa ciri-ciri sih ya. Kalau di sini ada di halaman 17 sampai 19 sampai kesimpulannya ya. Kalau memang perlu ada daftar pustaka, boleh dicantumkan, karena saya yakin kalian juga akan mencari perlu referensi lagi ya. Nah, ini contohnya. Jadi kalau membuat laporan percobaan, ini saya kutip dari majalah pendidikan.com, contoh teks laporan percobaan. Ini nanti bisa saya linkkan, bisa dicek sendiri. Ada beberapa penelitian. Ini berkaitan dengan mata pelajaran IPA ya, kebanyakan. Nah, itu secara garis besar saya gambarkan bahwa ketika membuat laporan ini, yang pertama harus ada judul. Nah, ini judulnya ya. Ini judul. Ini bisa dicoret-coret enggak ini ya? Enggak bisa ya kayaknya. Ya, daripada bingung, kita sini aja dulu lah. Ya, ini judul ya. Judulnya eksperimen pemurnian air. Judulnya berada di tengah dan besar ya. Lalu ada banyak contoh yang nanti bisa kalian coba di rumah. Contohnya ini, pemurnian air atau penjernihan air. Ketika selesai membuat judul dalam satu kalimat, lalu kalian berikutnya adalah membuat tujuannya. Ini saya tulis di sini, tujuan. Tujuannya apa kalian membuat tulisan ini? Kalau di sini laporan pemurnian ini ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini setelah membuat judul, kita membuat tujuannya. Tujuannya apa? Ini contohnya. Tujuannya ini untuk mendaur ulang air ya, menggunakan bahan-bahan bekas, disusun dalam beberapa kalimat. Nah, lalu yang pasti perlu alat dan bahan eksperimen. Contohnya eksperimen pemurnian air ini memerlukan apa saja untuk membuatnya. Nah, ini bisa kita tandai ya, alat dan bahan eksperimen. Ini ada alatnya dan bahannya ya. Perlu botol, kelapa, batu besar ya,
batu bara ya, pasir pemotong. Nah, oke. Setelah membuat alat dan bahannya kita susun, kita menyusun langkah-langkahnya. Ini langkah-langkahnya saya tandai ya. Apa saja? Langkah pertama, bor lubang bagian bawah botol dan bagian atas botol, biarkan terbuka lalu masukkan. Nah, ini masukkan ke dalam botol dengan pengaturan berikut: pasir, arang, kerikil, batu, serat kelapa. Yang kedua, masukkan air kotor melalui bagian atas botol. Lihat bagaimana air menjadi jernih setelah melewati bahan. Nah, ini sederhana ya. Pertama judul, tujuan, yang kedua alat dan bahan, baru langkah-langkah membuatnya. Oke, sekarang kita lanjut ke hasil. Ini hasilnya ya, saya coba warnai lah merah. Hasil nggak kelihatan. Ya udahlah, kuning aja. Hasilnya bagaimana? Nanti kalian cek sendiri. Air yang kotor berubah menjadi jernih. Nah, ini ya. Setelah itu terlihat lebih jernih dari sebelumnya ya. Betul ya? Bisa dicoba nanti di rumah. Yang terakhir baru kesimpulan. Nah, ini terakhir. Kesimpulannya apa? Bahwa membuat ini tidaklah rumit. Nah, dapat menggunakan bahan-bahan di sekitar kita. Ya. Nah, oke, itu jangan lupa kalau memang ada yang perlu dikutip, kutiplah. Tulis di bawah dikutip dari mana, begitu ya. Karena kita tidak boleh mencuri hak orang lain. Ini saya kutip dari majalah pendidikan.com, contoh teks laporan percobaan. Jadi itu anak-anak, ini contoh laporan percobaan tentang eksperimen pemurnian air. Yang pertama ada tujuan eksperimen, alat dan bahan, langkah-langkahnya bagaimana, hasilnya bagaimana, terakhir kesimpulannya. Ya, seperti ini. Nah, ini ada di sini. Ini tautannya saya berikan pada kalian. Kalian bisa cek di rumah, bisa di cross check, bisa dicocokkan dengan contoh yang di sini ya. Ini juga ada contoh jaringan silem SMPN 1 Dolopo Madiun. Tapi ini kayaknya agak berat ya. Ada kajian teori gitu. Prosedur hasil pengamatan, pembahasan, lalu kesimpulan. Hampir sama ya. Cuman yang di sini tidak ada kajian teorinya. Karena ini eksperimennya lebih sederhana. Nah, untuk yang pertama, kalian saya sarankan pakai yang ini dulu. Contoh yang ini, eksperimen pemurnian air. Nanti coba di rumah selama corona ya. Daripada kalian tidak ada kegiatan, bisa mencoba ini. Menggunakan botol bekas, sabut kelapa, batu besar, kerikil, ya, batu bara, mungkin maksudnya apa ini, pasir dan pemotong. Nanti coba dilihat di websitenya ya. Ini ada di sini. Ini eksperimen pemurnian air, bisa dicoba. Ini juga bisa dilihat. Jadi kita belajar seperti itu, yang sederhana. Saya harap kalian bisa memahami ya. Oke, kalau ini saya saya rangkum dalam sebuah jadi kalau kita rangkum, yang pertama harus ada judul, tujuan, alat dan bahan, lalu coba kita cek langkah-langkah, hasil, terakhir kesimpulan, lalu daftar pustaka kalau memang ada. Ya, oke, ini yang harus ada dalam sebuah laporan, dalam sebuah
laporan penelitian ya, atau teks percobaan, hasil percobaan inilah. Oke, jadi ini kalau kita berikan ada 7 hal yang harus ada dalam menyusun teks percobaan ya. Yang pertama ada judul, ada tujuan penelitian, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil percobaan, kesimpulan, lalu daftar pustaka atau kutipannya dari mana. Kalau di sini juga ada di halaman 16 sampai di halaman 20 ya, ada juga. Nah, jadi itu ada 2 cara, mau pakai cara seperti ini seperti minggu lalu bisa, atau pakai cara yang seperti ini seperti yang Bapak sampaikan juga bisa. Oke, itu dulu singkat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.